Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini perincian topik-topik yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Di sini aqsamul iman billahi azza wa jalla. Ini diperinci aqsamul iman billah azza wa jalla. Yang pertama beriman biwujudillah azza wa jalla, bahwasanya Allah itu ada. Ini apa saja yang dibahas di sana? Yang pertama adalah dalil bahwasanya Allah itu ada. Adillatu wujudillah. Kemudian buah dari beriman terhadap wujudullah azza wa jalla. Beriman, meyakini Allah itu ada. Kemudian orang-orang yang menyelisihi, siapa saja orang-orang kelompok yang menyelisihi wujudullah azza wa jalla, lalu penjelasan tentang al-ilhad, ya, orang kelompok yang menolak adanya Allah azza wa jalla atau mereka anti agama, anti Tuhan. Kemudian bentuk-bentuk al-ilhad, baik yang klasik maupun yang modern, lalu membantah syubhat-syubhat ilhad, syubhat-syubhat ilhadiyah. Dan yang kedua adalah iman dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan apa itu rububiyah, dalil-dalilnya, kemudian buah yang didapatkan, serta bantahan bagi orang-orang yang menyelisihi dalam masalah ini. Yang ketiga, al-iman bil asma'i was sifat. Apa yang dimaksud dengan al-asma' was sifat, kemudian buahnya apa, kaidah-kaidah dalam asma'ullah Azza wa Jalla, kaidah dalam sifatullahi Azza wa Jalla, lalu al-ilhad fil asma'i was sifat, orang-orang yang menolak asma wa sifat, kemudian kelompok-kelompok yang menyelisihi atau yang bertentangan dengan akidah yang benar dalam asma wa sifat, dan yang terakhir adalah kaidah-kaidah dalam membantah orang-orang yang menyelisihi akidah yang benar ini. Lalu yang keempat, iman dengan uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan di sana apa maksudnya, kemudian dalil-dalilnya, lalu buah yang didapatkan ketika beriman dengan uluhiyah. Dijelaskan juga karena ini berkaitan dengan ibadah. Nama lainnya adalah tauhidul ibadah. Ibadah itu apa dan macam-macamnya apa saja. Ada ibadah qauliyah, ucapan, ada ibadah perbuatan, baik perbuatan hati maupun perbuatan anggota badan yang nampak. Kemudian ada ibadah yang zahir dan batin. Lalu makna la ilaha illallah dan rukun-rukun la ilaha illallah serta syarat-syaratnya. Setelah itu, hal-hal yang diharamkan, tingkatan keharaman yang berkaitan dengan syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil, dan perantara-perantara atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Syirik akbar, ada syirik yang berkaitan dengan rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, dan kekhususan-kekhususan ilah, Tuhan. Kemudian syirik asghar berkaitan dengan rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Dan yang ketiga, wasail wa dzara'i asyirik. Hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya sholat di masjid yang ada kuburannya, sholat di sisi kuburan, sholat menghadap ke kuburan, sholat di waktu-waktu yang terlarang. Kemudian kaidah-kaidah untuk memahami apa saja perantara yang menyebabkan seseorang terseret atau mengarah kepada kesyirikan. Ini berkaitan dengan syirik rububiyah. Yang berkaitan dengan syirik rububiyah. Yang pertama, mengaku mengetahui hal yang gaib, ilmu gaib. Di sana ada al-kahana, perdukunan, al-arrafah. Ini istilah yang mirip. Orang yang mengaku mengetahui perkara gaib di waktu masa mendatang dengan bantuan setan. Kemudian at-tanjim, at-tanjim ini menggunakan bantuan perbintangan. Kemudian at-tiyarah dan al-iyafah. At-tiyarah, dia menyandarkan sesuatu kepada burung atau yang lainnya. Ya, jika burung itu terbang ke kanan, misalnya itu menunjukkan tanda baik, optimis. Kemudian jika burung terbang ke arah kiri, pesimis, tanda sial, begitu. Kemudian ada al-hakimiyah, al-hakimiyah, pensyariatan sesuatu yang menyelisih syariat yang diturunkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian syirik at-ta'ah. Lalu at-tahakum ila ghairi ma anzalallah, berhukum kepada sesuatu yang bukan diturunkan Allah, bukan kepada syariat Islam. Kemudian berkaitan dengan rububiyah ini juga ada pembahasan at-taswir, ya, membuat patung atau membuat gambar.
Lalu ada lafaz-lafaz yang berkaitan dengan rububiyah. Ini ucapan-ucapan yang berkaitan ya, bisa menodai tauhidnya seseorang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Misalnya mengatakan Masya Allah wa syi'ta, berdasarkan kehendak Allah dan kehendak kamu. Nah, yang betul adalah summa syi'ta. Kemudian menggabungkan antara Allah dan penciptaannya dengan huruf waw. Menyebutkan Allah dan makhluknya dengan huruf waw. Lalu menggabungkan antara Allah dan makhluknya dengan fa. Kemudian menggabungkan antara Allah dengan makhluknya dalam domir wahid. Lalu menyadarkan nikmat kepada selain Allah dalam lafaz-lafaz ya. Menyadarkan ini nikmat, ini pemberian dari fulan misalnya begitu. Kemudian mengatakan Robbi, Robbuka, dan yang semisal ini kepada makhluk. Yang Rob itu maksudnya biasanya digunakan untuk Tuhan, tetapi dia menggunakan istilah Rob. Kemudian mengatakan kepada makhluk abdi, amati, budak, abad, ya, tapi menggunakan lafaz abad, amati, dan yang semisal itu. Lalu maulaya, maulana, apakah boleh? Ini ada pembahasan dalam masalah ini. Kemudian mengatakan sayyidi, sayyiduna, Tuhan, bersumpah kepada Allah, al-iqsamu ala Allah, ya, bersumpah tapi atas nama, bukan dengan atas nama Allah. Kemudian mengatakan hadza hukmullah, qaulul makhluk, ucapan makhluk ini adalah hukum Allah. Lalu selalu menggunakan al-iltizamu lil ghair bi dhimma wa ahdillah. Ya wa ahdullahi, ungkapan-ungkapan semacam ini. Zimmatullah. Kemudian zimmah dan ahad nabinya. Zimmatu Rasulillah, ahdu Rasulillah. Atau yang mirip dengan itu bersumpah demi nabi misalnya begitu. Kemudian menggunakan lafaz lau. Lau seandainya, berandai-andai apakah itu menodai syirik atau tidak, ada perincian di sana. Lalu mencela masa, mencela angin dan yang semisal itu yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Berikutnya adalah topik yang berkaitan dengan syirik asma wa sifat. Syirik asma wa sifat ini eh, menamai menggunakan nama Malikul Amlak, raja di raja, rajanya para raja dan yang semisal ini, atau Qadil Qudat yang semisal itu. Lalu menamai seseorang dengan nama-nama Allah Azza wa Jal, nama Allah Ta'ala. Khaliq misalkan begitu. Kemudian menama at-tasami bi asma fiha ta'bidun li ghairillah, abad yang menggunakan abad. Abdul Ka'bah, tapi abad tapi selain selain nama Allah. Kalau Abdullah, Abdurrahman tidak ada masalah dan itu nama yang baik. Berbeda dengan misalnya Abdul Ka'bah atau yang lainnya, Abdul Uzza begitu. Ini mencederai asma wa sifat ya, berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Berikutnya adalah berkaitan dengan syirik uluhiyah. Topik-topiknya ruqyah, at-tamaim, bacaan-bacaan yang dibacakan kepada seseorang. Kemudian menyembelih, bersumpah dengan selain Allah, nazar, doa dan yang berkaitan yang terkandung misalnya isti'anah, meminta tolong, al-isti'adzah, al-istighatsah, al-istijarah, memohon perlindungan. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan kuburan. Lalu yang kedelapan adalah ini berkaitan dengan kuburan, misalnya berdoa di samping kubur atau meninggikan kuburan, membangun kuburan. Kemudian sihir dan yang kesembilan ibadah-ibadah amalan hati, misalnya kecintaan, al-mahabbah, ar-raja, al-khauf, at-tawakkul. Cintaan, rasa harap, takut dan tawakal. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan tingkatan hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan kebid'ahan. Yang berkaitan dengan kekufuran ada kufur besar, ada kufur kecil. Kemudian penjelasan apakah kekufuran dan kesyirikan itu dua istilah yang sama, muradif, sama atau berbeda. Lalu yang berkaitan dengan kesyirikan ada syirik besar, ada syirik kecil. Kemudian hal-hal wasilah-wasilah perantara-perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan yang berkaitan dengan kemunafikan ada an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada an-nifaqul asghar, kemunafikan kecil.
Dan selanjutnya berkaitan dengan bid'ah kita akan bahas di video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.